Haus ya? Ada haus-haus. Terus tadi gua kesel sama tukang servis kan. Ya itu tukang servisnya emang kesel. Masa iya kita pasang ban pikirnya mau dirusakin lagi kan bego. Harusnya orang masang ban ya harusnya dia yang tahu lah. Masa kita oh ini katanya karena ada baterainya di depan jadinya berat di depan. Kalau emang nggak bisa itu motor dipakai kan nggak bakal dijual di pabriknya, combro. Goyak lagi, gue pasang lagi belum ada setengah hari belum dipakai. Berapa meter udah rusak kan aneh. Berarti kan dianya nggak beres. Misalnya juga mau orang kok nggak mau dapat kritikan ya, orang mau terima aja gitu loh. Namanya usaha itu pasti ada masukan. Oh iya ya berarti gue ini kurang bagus lagi diperbaiki. Maunya oh saya udah dari tahun 2007. Penuh sih 2007 gue bilang. Emang lo doang yang punya usaha, gue juga punya usaha. Lu pikir terus gue kalau misalkan orang salah orang datang dia bonding rambutnya dia keriting lagi lah. Masa gue mbaknya sih keramas gue gini kita cari solusinya. Oh, kenapa ya atau obatnya atau apanya kan kita pelajarin lagi. So, bukannya yang wah mbaknya sih dipakai angin-anginan, mbaknya dipakai begini. Masa orang habis bonding nggak boleh tidur gitu ya? Macam ya. Ya tidur aja nanti apa permasalahannya obatnya atau apanya kan kita bisa cari solusinya. Walaupun itu pun gue yang udah jago nih gue smoothiengin orang. Caranya sama, itunya sama, tapi kalau obatnya salah, ya kan? Yang disalahin apa? Obatnya lah, masa gue nya beng banget. Terus dia, oh berarti pemasangannya bener yang salah apanya? Kan kita mungkin bahannya kekecilan, nggak pas di situ, kan bisa jadi kan? Oh ini kenapa nih? Jangan nyalahin, lu mau 2007, lu mau 2010, lu mau tahun 1965 juga bodo amat. Yang penting saat ini kan motor gue nggak benar nggak? Dan itu setelah dari dia lagi ya? Setelah dari dia orang baru hari itu, Iya. disangkanya ini sih dipaksa jalan. Gimana judulnya dipaksa jalan? Memang gue baru punya motor kali ini doang, motor gue banyak. Oh gue pakai gue. Emang? Ini katanya kalau bannya di depan itu kalau bocor langsung jebol begitu. Ya kalau misalkan emang begitu, kenapa motor-motor yang lain dijual kalau emang permasalahannya gitu cepat? Ya nggak bakal laku lah. Kok bodoh banget tuh orangnya. Astaga, kok bisa ada orang sekacau itu ya? Nggak mau diprotes, maunya dia bener aja. Ya, padahal awalnya kita cuma ngasih tahu nih tolong dibenerin karena habis dari sini ya kan? Iya kan, kalau misalkan emang balikin aja ke gue kasih aja ke itunya langsung. Dia langsung dia langsung dia. Kalau misalkan kayak gitu berarti kan nih ngilangin rezekinya. Juga nggak mau lagi ke situ. Gue nyesel, gue ke situ lagi. Mendingan ketahuan deh, gue mendingan orang gue nyanyi langsung datang. Kalau ban depan mah, kalau cuma ban depan bisa di mana aja sih. Cuma mendingan Davigo aja lah. Ya kan ketahuan orang kantornya kan yang benerin ya. Yeah. Gue pikir dia udah deket dari rumah, bagus. Ternyata dia malah, oh mbak ini kemarin bannya dua-duanya ganti. Udah dua-duanya diganti. Baru diganti, untung belakang bener. Depannya koyak, gue pikir emang kita yang salah, ternyata emang dianya yang salah benerin. Itu mah Tahu-tahu lepas dari ininya, itu kayak nggak dipasang apa sih? Itu kayak lepas dari besinya, bukannya kempes, bukan, itu lepas. Ya, Gitu. kayak nggak lepas. Jadi si bannya itu kegedean sama si ringnya, jadi paksa dipasang. Lebih masuk akal kegedean. Iya kan, nggak kecil, lebih gede, terus dia paksa pakein. Kalau emang nggak bisa, mendingan bilang nggak bisa. Ketimbang dia kehilangan pelanggan menurut gue. Kalau aku gitu, mbak ini nggak bisa mbak. Oh rambutnya rusak, mentang-mentang gue nggak punya duit. Udah aja mbak dicat, padahal rambutnya rusak. Kan gue nggak mau. Gue kan usaha salon. Misalkan orang mau ngecat rambut, ya udah mbak cat aja, padahal rambutnya rusak. Kalau rontok gimana? Mendingan gue nggak usah mbak nanti aja. Padahal gue lagi nggak ada pelanggan saat itu. Pekerjaan gue mendingan yang nanti aja mbak. Mendingan dirawat aja. Kita cari solusi yang kalau perawatan paling berapa sih? Itu cuma 10 kali lipat lah berapa, pokoknya dikit banget. Cuman kan kita biar pelanggannya itu enak, mendingan dirawat dulu selama berapa bulan baru nanti kita kalau mau ngecat lagi baru ngecat kan kayak gitu. Bukan masalah yang penting gue dapat hari ini dapat duit, yang penting gue dapat hari ini dapat duit, yang nggak bisa lah begitu. Sayangnya orang-orang yang banyak yang kayak gitu ya. Kayak pada ups nggak mau tahu gitu, kurang ajar ya. Ya banyak kan gitu ya udah. Kita karena nggak kayak gitu, karena kita nggak kayak gitu makanya kita. Kalau misalnya gue tukang bengkel nih, oh mbak itu kenapa? Kok bisa gitu ya mbak ya? Waduh nanti kita cari solusinya ya. Udahlah kan baru tadi ya kan? Kalau aku nih, aku pribadi misalkan nih orang mau bonding ya,
itu kan kesalahan kita. Gue rugi, emang rugi obat yang gue yang salah. Gue nggak masalah, kalau gue nggak masalah. Karena kenapa? Gue nggak mau ngecewain pelanggan. Gitu. Kalau dia orangnya, gue nggak mau rugi, gue udah ngeluarin ban, tapi pelanggannya kecewa. Gitu loh. Kita dulu udah pengalaman ngalamin kayak gini juga di Priok. Di mana-mana kita tinggal ngalamin ketemu selalu kayak gitu ya. Selalu nggak mau tanggung jawab gitu. Nggak mau tanggung jawab apa? Usaha apapun nggak mau tanggung jawab. Kalau gue sih nggak mau kayak gitu. Kita nggak kayak gitu, makanya kita heran gitu. Kok ada sih orang kayak gitu ya? Ini karena ini. Mana gue tahu, kalau gue tahu karena ini, terus gue pasang ban gak boleh pakai gitu. Kan aneh kan, orang aneh ya. Ini karena berat. Motor emang mestinya berat. Gimana ceritanya orang belum ini karena bebannya dari pabrik nggak setiap ganti ban nggak apa-apa kok. Belum nyampe mana-mana udah berat ya, udah lepas. Kalau misalkan dia ngepas bannya, kempes doang, itu kan aman. Itu orang kekunci kan? Kekunci dong. Misalkan ya udahlah itu cuma, nah itu nggak ada gajulukan, nggak ada apa, coplok itu berarti bannya kegedean, dipasang. Sama kayak orangnya, coplok. Bego. Orangnya kan coplok banget. Lu ngomong yang nggak ada hubungannya. Kita udah dari 2007, nggak nanya. Mbak, motor yang lain soalnya ini mana gue tahu. Apa urusannya? Urusannya emang gue yang pasang itu. Gini nih, emang gue yang masang itu sih. Oh mas, ini baterainya dari sini ya sih. Gue kemana gue beli. Soalnya motor lain kan baterai di belakang nih. Apa urusannya? Gitu kan? Nggak, kita tadi berjuang untuk apa? Gila, gue mesti sopan nih di rumah orang. Iya, tadi gue mau kado. Lu gue masang di sini, gue bilang lo kalau nggak mau masang lu balikin lagi, ada gue begitu ya. Nah, gituin aja. Capek ngomong malu kagak nyambung gitu nah. Emang gua udah ngalah dulu deh, orang ada bego. Ntar dimarahin kita yang sangka gue yang marah lagi, padahal dia yang salah. Iya, karena nggak direkam, mungkin mereka diem kalau direkam. Ya direkam beda lagi ceritanya dia. Oh iya. Jadi lama ya. Ya udahlah, mendingan rugi duit daripada waktu kebanyakan. Iya, gue bilang gue nggak mau ke situ lagi. Yang jelas gini, kalau lu buka usaha nggak bagus, ya. Orang emang bakal rugi, tapi nggak bakalan kesana lagi. Besok pokoknya udah deh, terakhir. Kalau kenapa-kenapa lagi, gue nggak mau kesana lagi udah. Kalau kenapa-kenapa lagi udah langsung Davigo aja ya. Iya, Davigo aja udah selesai. Gue nggak mau lagi deh apapun itu. Rugi duit nggak apa-apa, ya. Iya, daripada kenapa-napa coba kalau dibawa ke jalan, si Erlangga kemana-mana di jalan. Lama lagi. Lama lagi. Kan udah jelas dia nggak mampu, mendingan rugi sedikit dah segitu doang daripada kalau kebanyakan ruginya udahlah. Gak jelas tuh orang. Gue mah udah senang aja, iya enaknya deket rumah, kalau ada apa-apa gampang ya. Iya. Emang harganya lebih murah dari di tokonya. Tapi kalau misalkan lebih murah banyak kerugiin, masa sebulan bisa 2 kali gue pasang, kan gila aja. Baru pasang 400.000, bayar lagi 200.000, 600.000. Ya, beda 50.000 doang. Di Davigo cuma bakal 800 kok ntar lagi. Buset. Kalau ini coplok lagi. Kemarin tuh pasang cuma 180 deh kalau nggak salah. Di Davigo. Ya udah, di Davigo aja. Depannya aku masih inget dulu. Ya udah. Cuma 180.000 karena dia pakai yang amanah gitu, lebih bagus. Besok kamu kasih tahu ya, kita pasang 180.000. Beres. Iya, udah beres, orangnya dateng. Beres 2 tahun gitu nah. Nggak ngapa-ngapain ya, ini kok gila, gue kesel aja. Itu orang buka usaha kayak gitu, lihat aja deh. Tapi ya, sebenarnya ya, waktu aku pertama kali ke sana kan kita ngobrol sama lakinya kan. Laki juga cara ngobrol mirip. Iya, sama. Main ngegas, dengerin dulu kita ngobrol. Tapi nggak bisa hari ini. Siapa juga yang mau bilang hari ini? Dengerin dulu, kita baru nanya-nanya. Kita baru nanya-nanya, enggak hari ini, kita baru nanya dulu. Cara ngerespon itu ngerespon orang-orang yang ya udahlah. Lu mah 2007 mulai 2007, ramenya 2015 kali. Mulainya bener 2007, baru ada jobnya tapi 2019. Baru belajar. 2007 udah mulai. Itu kayak gitu tuh tanda orang yang payah. Memang payah? Dia usaha nggak mau menerima kekalahan itu payah. Oh emang? Karena orang kayak gitu nggak bisa maju. Gue nih, gue jualan kue juga. Kalau misalkan kue gue kenapa-napa, gue gagal, gue berani ngambil resiko. Lah aku nggak boleh ngambil, gue berani ngambil resiko. Karena gini, gue nggak mau misalkan orang pesen kue sama gue, terus kuenya gagal, gue taruh juga, gue kirim, kan nggak mungkin kan? Nggak, kita juga nggak enak kayak gitu. Gue mendingan kalah duit, gue beli lagi bahan gue. Lagi masa kita mau jadi orang kayak gitu ya? Terus
yang gagal gue makan. Itu pelajaran, oh berarti ini kurang ini Ya. Ngasih aku orang yang sering loh. bagus, iya. Aku sering loh kayak gitu, aduh ini gagal, gue nggak mau ngecewain pelanggan, gue beli lagi yang itu, udahlah enak kemakan juga, nggak masalah. Itu namanya berani ngambil resiko. Makanya kalau misalkan gue orang mau bikin kue itu lapis legit kan mah 40 telur ya. Buset. Gila lu, modalnya aja berapa duit, kita cuma jual berapa duit Bisulan. ya, untungnya gue cuman elah nggak nyampe 200.000 juga nggak nyampe, pego paling juga ya, itu juga masih kotor ya. Iya. Ya capeknya berapa ya? 5 jam depan open, Astaga. gue cuma mau dapat duit segitu aja, gue 5 jam. Coba kalau gagal, gue balik lagi, gue modal lagi nggak dapet duit sebenarnya. Tapi begitu jadi Gue rasanya seneng. puas ya. Tapi kalau orang udah pesen kue lagi kan, gue seneng dong. Udah pede, wah, ayo. Ya iyalah, itu pelajaran zaman dulu gimana kita bikin kue, ya kan? Gagalnya sering. Sekarang udah nangkring. Ya itu kan proses kan, namanya kita menerima kekalahan kalau misalkan diprotes orang. Ini kamu bisa ada bukan oven apa namanya? Kamu bisa ada oven yang bagus, bisa ada begini yang bagus. Karena aku percaya emang kamu bisa. Iya. Coba kalau nggak bisa, manual aja pakai sumpit loh. Makanya gue kadang-kadang, orang kok usaha kayak gitu. Gue mikir karena gue tuh pengusaha juga gitu. Gue tuh ngerasain gue tuh jadi orang yang punya usaha. Iya. Bagaimana caranya menghadapi customer, bukan seperti itu. Kalau customer kita komplain, kita harus terima lah. Ya kita emang kalah, mau diapain? Iya kan? Bisa orang datang Orang kalau dia, itu kan tanggung jawab dia. Rambut gue ini mbak, maksudnya kan kok keseringan waktu itu kan rebonding. Kok rebondingnya nggak jadi ya mbak? Oh ya nggak ada apa ya, nggak jadi ya. Ya udah, gue rugi obat saya. Mbak, kita ulang lagi. Dia bayar? Nggak bayar. Rugi waktu, rugi duit. Lagi pula kalau udah 2 kali dikerjain dan masih gagal juga, ya berarti kesalahan bukan dari kamu. Iya, dari rambutnya. Mungkin dari rambutnya ada Rambutnya apa? yang bermasalah. Yang penting aku udah memperbaiki kesalahan aku. Lagi pula Ini, obat Mbak. selama ini kan obat kamu emang terbukti berhasil di orang lain. Kenapa di dia gagal? Enggak, Ya udah berarti coba ada lagi. permasalahan di Berarti ada yang dia. kita nggak tahu ya kan? Makanya sebelum kita kerjain kan, Mbak ini kalau misalkan gagal juga berarti permasalahannya ada di rambutnya si Mbak, bukan di saya. Ya kan? Kita kan udah bilang, yang penting gue udah ngerjain niat baik gue. Nggak kayak gitu, oh ini Mbak, kayak gini Mbak. Lu sebenarnya mau benerin apa kagak sih Yang sebenarnya? itu kita bilang doang, bacotnya kemana-mana, kemana-mana. kayak diserang, kagak nyerang. Gue cuma, Mbak ini lo baru tadi pagi. Ini gimana cara masangnya? Yang ngerjain juga lakinya, kenapa dia yang bacot? Kenapa nggak bacot? Gitu. Udah lu cukup terima barang, udah tolong. Kita udah tinggal caur. Oke Mbak, nanti tinggal itu ya. Kan dia jadi malu suaminya. sendiri. Suami saya yang ngecek ya Mbak ya. Kan tinggal begitu doang. Dia jadi kesel sendiri kan? Nggak tahu deh dia ngomongnya Mbak, apa tentang ini laki. ya Mbak ya. Ada ini juga nih motor-motor ini juga bannya di sini. Gue nggak perlu lo Gila. nelangin motor-motor yang lain. Nggak ada Yang urusan. jelas ban gue benerin Mbak. Gue cuma butuh ban gue. Lu masalah itu baterainya motor lo di belakang, mau di atas, mau di Jidat. atap, mau di mana, terserah, yang penting ban gue bener. Ih. Goblok. Lu komunikasinya oncom. Gue juga kadang-kadang komunikasi gue oncom, tapi gue punya otak. Kamu nggak seoncom dia. Alah, ngomong seoncom itu lu. Pakai toge enak. Oh iya, oncom tuh agak enak tuh. Oh enak. Itu masuk. Nggak, itu mah parah banget. Makanya aku tuh sering banget ketemu orang kayak gitu dan Yang untungnya nggak bisa gue. tadi sama kamu kesana biar kamu lihatlah itu orang. Iya. Dan aku bisa ngomong juga kan. Omonganku kalem aja tapi Iya, nohok aja di dia. Loh, kok bisa? Coba kalau si Abel ke sono, Mami Iya, ini nggak aja, bisa, iya aja, suruh ganti lagi, ini karena ini. Ya udah mampus, untung gue yang ke sono. Iya, mendingan kamu. Nah gimana ini emak-emak yang ngomong, nggak bisa kayak gitu lo, mau gue viralin lu Mbak, jangan kesana Mbak. Bisa gue videoin, mampus lalu. Gue orangnya nggak mau jahat itu sih, cuman ya udahlah kalau gue udah tahu lo nggak bagus pengerjaannya ya maaf ya gue nggak bakal kesana lagi ya. Ya udah Ya sebatas. berarti dia udah kehilangan pelanggan 1 orang. Itu baru 1 orang loh. Pasti ada lagi. Pasti ada lagi. Kalau misalkan lama-lama satu lama-lama hilang lah mata pencariannya dia. Seharusnya dia berterima kasih. Dari 2007, tadi aku sebenarnya pengen nyeletuk. Dari 2007 ya? Dari 2007 masih kayak begini. Iya masih 2007. Tempatnya kayak begini. Kayak pasar. Harusnya udah oke dong. Kayak tempat sampah loak begitu. Harusnya dia punya gedung sendiri. Pelajaran buat kita juga ya. Nggak, timnya cuma lakinya doang. Iya harusnya udah banyak karyawannya dong. Itu enggak 2007. Sekarang kalau misalkan 2007 motor listrik baru tahun kapan?
Enggak, ya intinya ramenya nggak dari segitu. 2007 mungkin Udah ada. itu kali benerin Hot Wheel. Kan motor listrik baru, kita juga baru berapa tahun. Iya. Di Intinya tahun 2007 lu bokis banget, sekarang kan tahun 2005. Iya. Itu motor belum ada 3 tahun kan? kita nggak usah percaya juga, itu kan kata dia. Udahlah. Iya, maksudnya- Kita sih ngelihat hasil kerjanya aja, intinya nggak beres. Kalau emang dari, makanya tadi aku ngomong kalau emang dari 2007 mesti gini-gini nggak masalah kan? Iya. Orang cuma ganti ban doang. Malah diagnosa, oh ini karena nggak nanya. Lu dokter. Iya, yang ngerjain juga laki ya, bukan dia. Oh ini karena bannya di depan Kak, jadi kalau kempes. Kalau emang bannya di depan, kenapa dari dulu aman-aman aja itu si motor? Iya, pakai nanya lagi, ah, biar di mana gantinya gitu kan nanya. Ya langsung lah. Di mana yang bisa? Nah, terus kenapa dia perlu tahu? Ya udah tempat yang resminya sama di mana aja karena ini kan nggak ada kabel yang di depan. Jadi di mana-mana bisa. Nah, kenapa cuma di sini doang nih kayak gini gitu lah. Kenapa dia sebenarnya ini ya? Sok bisa nyerang tapi nggak bisa. Nggak bisa. Giliran kasih tau gitu malu sendiri. Udah lu stop. Gue gak pengen bikin lu malu karena gue juga mau. Iya, Karena gue Mbak. nggak. Aku juga nggak bangga. Gini, Gimana sama dia? Dia sok menerangin motor ini motor Sok terus bisa gue salah. Terus gue karena bannya gue bocor, terus gue salah gitu. Terus gue benerin ban dia, terus bannya nggak boleh dipakai, nggak boleh dibawa, itu motor kan goblok banget ya. Emang goblok. Itu motor belum dibawa kemana-mana. Biasanya dibawa kerja sama si Eran ya kan, ke kantor jauh Kalau kan. perlu udah dipakai di hari yang sama kok gitu ya kan? Di hari yang sama dan ya enak itu baru siang jepret. Siang belum ada setengah hari. Belum ada beberapa. Satu hari aja belum. Injilnya belum 24 jam. 2 kilometer juga belum. Belum 24 jam intinya, ngerti gak sih? Itu 12 aja belum. 6 jam Seperempat aja aja belum. belum. Seperempat aja belum. Kacau banget itu. Masuk toto keklek itu berarti emang jelas itu bannya kegedean, dipaksa dipakai. Nah, seharusnya kalau bilang Mbak nggak ada bannya, udah. Bilang aja. Kita nggak bakalan maksa suruh pasang yang mana itu tuh copotin ban orang itu pasang kan nggak mungkin kan. Ya udah kalau nggak bisa ya udah kita balik ya nggak sih. Biasanya ban belakang. Mau ban apa aja kalau lu nggak bisa masang nggak tetap aja. Terus aku bilang, iya biasanya ban belakang. Ini kenapa ban depan? dia sebenarnya gali lubang diri loh. Nggak, dia kok nggak nyampe ya? Ya udah lu pikir dong. Biasanya sih ban belakang. Iya betul, ini juga biasanya ban belakang. So tahu. Nggak, dia nggak nyambung gitu. Dia, ya itulah orang yang nggak bisa berpikir cuma tahu apa yang mesti dipikir. Dia so tahu yang merasa dia tuh emang mbaknya, emang mbak yang masang gitu. Intinya enggak ada yang salah dari pengertian kita, lu nya aja yang aneh, apaan sih lu gitu, kesannya gitu kan. Gue yang aneh sih. Kesannya kita yang aneh. Lu yang masang salah kok gue yang disalahin. Mana pelanggan yang disalahin kan gila itu orang parah banget, nggak mau disalahin, lu buka usaha tapi nggak mau diterima komplainan orang. Makanya tadi aku ngomong, ya udahlah ya, tadi aku pakai udahlah, ini masukan. Coba lah anggap aja ini sebagai tantangan. Udah dari 2007 kan, terus ini gampang. Jadi bapaknya lagi nggak terserah, bapaknya mau kemana mau turun sampai sini, masa gue mau bawa balik? Banget. Tapi bapaknya masih jauh loh. Ya terserah, gue bilang itu loh, mau kapan? Ya udah tinggal aja ya kan kita. Iya tinggal nggak masalah. aja. Orang rumah gue deket. Lu mikir aja lu, gue juga bisa jalan kaki ke sini. Kan dekat, Sombong banget. bengkel paling parah ya. Iya tadi aku minta diskon aja udah murah mbak. Murah tapi gitu gimana jadinya murahan. Enggak diskon mbak. Nah, enggak diskon. Pas makan ke diskon. Bego. Gue nggak mau, situ lagi gue kapok. Iya nggak usah. Gue ke dapur gue aja, gue ketahuan lah bayar si Isak. Yang beres saya udah. Ya ketahuan gue bayar orang. Ya yang penting beres ya. Mending gue makan dulu. Makan? Kita makan aja lah. Iyalah. Mikirin orang itu. Udah cukup. Besok yang penting rencana kita. Udah betulin. Pokoknya dulu. kita udah beresin dulu. Kalau masih kenapa-kenapa, yang penting kita bisa. Yaudah, Davigo ya berikutnya kita nggak bakal Males gini. banget ya. Ini disebutin ya. Oh sayang banget.